Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah masuk semua ya ke kelas Zoom kita hari ini. Nah, sebelum kita mulai belajar, silakan Aditya Yunianto untuk memimpin doa ya. Silakan Aditya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Aditya ya sudah memimpin doa teman-temannya. Bagaimana kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah Alhamdulillah. sehat Ibu. Ya, alhamdulillah ya. Tetap jaga kesehatan ya. Nah, setelah Ibu Ya. cek presensinya, ini ada beberapa yang belum isi ya. Yang belum isi nanti silakan isi presensinya. Tautannya sudah Ibu kirim di grup WhatsApp ya. Juwita, masih ingat materi pertemuan yang lalu belajar mengenai apa? Diaktifin dulu speakernya. Ya, belajar apa Juwita minggu lalu? Atau Aditya masih ingat minggu lalu kita belajar apa? Edaran darah. Proses peredaran darah ya. Darah. Iya. Jadi apakah pada proses peredaran darah itu ada kendalanya atau lancar-lancar saja menurut kalian? Gimana Aditya? Ada, Bu. Ada. Tidak. Kenapa bisa tidak? Alasannya apa? Kenapa proses peredaran darah tidak semua selamanya lancar ya? Itu kira-kira kenapa? Karena ada penyakit. Ada penyakit. Nah, mungkin kalian pernah mendengar ya, atau mungkin saudara atau tetangga eh, ada yang terkena serangan jantung atau misalkan kena stroke. Ada pernah mendengar berita itu? Pernah, Ada. Bu. Ada. Itu ciri-cirinya gimana orang yang terkena stroke? Sepengetahuan Lumpuh. kalian. Gimana Aditya? Lemes. Lemas. Terus apa Nggak lagi? bisa jalan. Oh, nggak bisa jalan. Ya. Bisa ditimbulkan lumpuh. Heeh. Ya, jadi untuk pertemuan kita hari ini akan membahas mengenai gangguan pada sistem peredaran darah manusia ya. Yang tadi salah satunya adalah apa yang pernah kalian dengar? Stroke. Stroke ya. Nah, tapi sebelum Ibu menerangkan materi, kalian ini dulu ya. Kalian isi soal pretestnya yang sudah Ibu bagikan linknya di grup WhatsApp. Sudah mengerjakan? Ibu lihat nih ada berapa yang sudah mengerjakan. Banyak ya. Dan ini hasilnya, boleh ya Ibu ini kan ya. Ibu bacakan.
Nah, ini setelah Ibu melihat hasil pretestnya, ada yang nilainya masih 20 ya, 30, 40, ada juga yang 90 ya. Nggak apa-apa ya. Iya, Aditya dapat berapa tadi? Aditya 50. 50. Nggak apa-apa ya, karena memang ini Ibu mau mengetahui pengetahuan awal kalian sebelum kalian mendapatkan ilmu mengenai gangguan-gangguan pada sistem peredaran darah. Sama, Di. Gimana, Rafli? Sama, Bu. Oh, sama. Ya, jadi biasa untuk pertemuan kita hari ini mengenai tadi ya, Ibu sudah menjelaskan mengenai gangguan-gangguan pada sistem peredaran darah. Nanti Ibu akan menginikan tujuannya. Jadi untuk hari ini kita akan membahas mengenai gangguan-gangguan pada sistem peredaran darah ya. Mulai dari penyebab, kemudian gejalanya, ciri-cirinya, dan bagaimana cara mengatasinya. Kita langsung ke tujuannya ya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini melalui pengamatan slide PowerPoint peserta didik ini dapat menyebutkan 5 ya. Di sini Ibu hanya membatasi 5 gangguan pada sistem peredaran darah manusia dengan tepat. Kemudian, melalui pengamatan slide PowerPoint, peserta didik dapat menjelaskan penyebab gangguan pada sistem peredaran darah manusia dengan benar. Yang ketiga, melalui pengamatan slide PowerPoint, peserta didik dapat menjelaskan gejala gangguan pada sistem peredaran darah manusia ya. Kemudian yang keempat, melalui diskusi peserta didik dapat mengaitkan pola hidup tidak sehat sebagai penyebab gangguan sistem peredaran darah. Yang kelima, melalui diskusi kelompok juga, ini peserta didik dapat merinci hal-hal apa yang dapat mencegah terjadinya penyakit kelainan pada sistem peredaran darah manusia. Jadi Ibu harapkan setelah kalian mengetahui mengenai gangguan-gangguan pada sistem peredaran darah, kalian tidak hanya mengetahui ya, tapi juga menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian untuk sistem pembelajarannya, biasa setelah Ibu menyajikan materi, nanti ada diskusi ya, nanti kalian diskusi melalui grup WhatsApp, kemudian ada yang presentasi, nanti Ibu tunjuk siapa yang presentasi dari kelompok mana dan siapa yang harus presentasi. Paham dengan mekanisme belajarnya? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Nah, ini Ibu menemukan sebuah artikel ya yang isinya 10 penyakit paling mematikan di dunia. Ini versi WHO ya. Ternyata ini COVID-19 atau corona ini bukan salah satunya. Di sini Ibu hanya ambil 5 ya. Ini kenapa COVID-19 bukan salah satunya, padahal ini kan yang sedang booming sekarang ya. Ini bahkan katanya sudah banyak korbannya. Nah, ini ternyata yang pertama penyakit yang paling mematikan di dunia ini adalah arteri koroner. Yang kedua penyakit stroke. Yang ketiga infeksi saluran pernapasan. Yang keempat penyakit paru obstruktif kronik. Yang kelima kanker pernapasan. Ini mengapa gangguan pada sistem peredaran darah ya. Ya ini menjadi penyakit mematikan di dunia. Ini nomor 1 dan nomor 2 ya. Ini adalah 2 dari banyak penyakit yang terjadi pada sistem peredaran darah. Ada yang tahu kira-kira kenapa? Cuita barangkali tahu kenapa? Kenapa ini ya
arteri koroner dan juga penyakit stroke ini menjadi penyakit yang mematikan di dunia. Dan ini merupakan salah satu dari penyakit pada peredaran darah. Ada yang tahu kira-kira kenapa? Banyak peminatnya. Banyak peminatnya. Tidak menjaga hidup sehat. Oh iya, pintar sekali Juwita ya. Karena tidak apa? Tidak menjaga kehidupan. Iya, Tidak karena menjaga pola hidup sehat. Tidak rutin ya, berolahraga. iya, pintar. Jadi karena apa? Karena penyakit-penyakit ini berhubungan dengan pola hidup sehat ya. Kemudian Sehat. kemudian apalagi olahraga, salah satunya adalah olahraga. Kemudian banyak makanan yang instan. Tahu makanan yang instan? Tahu. Ya, jadi orang sekarang kan yang penting cepat gitu ya. Tidak seperti orang yang dulu. Mungkin kalian pernah berpikir kenapa ya orang dulu kok jalannya meskipun sudah tua itu masih kuat ya. Sedangkan sekarang masih muda sudah banyak keluhannya. Misalkan kakinya sakit atau lututnya linu ya. Mungkin di daerah kalian sama seperti itu? Sama, Bu. Iya, sama. Itu semua karena apa? Karena kurang menjaga pola hidup sehat. Sehat. Ya, nanti ini ya, Ibu akan bahas 5 penyakit yang sudah tadi Ibu sebutkan. Yang pertama adalah Ibu akan bahas mengenai jantung koroner. Nah, ini jantungnya ini ada tersumbat ya, tersumbat oleh lemak di sini nih. Ini penyakit jantung koroner terjadi jika arteri koronaria tidak dapat menyuplai darah yang cukup ke otot-otot jantung. Ini kondisi ini dapat terjadi karena arteri koronaria tersumbat oleh lemak atau kolesterol. Kolesterol itu lemak yang jahat ya. Gejala dari penyakit jantung koroner antara lain dada terasa sakit. Ini sakit pada bagian lengan dan punggung. Kemudian napas pendek dan kepala pusing. Ini tadi yang menjadi urutan pertama penyakit yang mematikan di dunia adalah jantung koroner. Ya. Ada yang ditanyakan mengenai jantung koroner? Nah ini jadi di pembuluh darah yang mengarah ke jantungnya ini terdapat sumbatan lemak ya atau kolesterol sehingga proses dari fungsi jantung ini terganggu. Kalau tidak ada yang ditanyakan, lanjut ke penyakit yang kedua. Ini yang tadi kata Juwita nggak bisa jalan ya. Ada juga yang bilang lemes ya. Apa sih itu stroke? Nah ini, stroke adalah penyakit pembuluh darah otak. Ini definisi menurut WHO. WHO itu badan ini ya kesehatan dunia. Stroke adalah suatu keadaan di mana ditemukan tanda-tanda klinis yang berkembang cepat berupa defisit neurologik ya. Ini bisa dikatakan kalau di kita mas stroke itu karena pembuluh darah di otak pecah ya, sehingga secara tiba-tiba. Nah ini stroke bisa tadi mengalami penyumbatan atau juga pecah pada bagian otaknya. Akibatnya sebagian otak tidak mendapatkan pasokan darah ya yang membawa oksigen yang diperlukan sehingga mengalami kematian sel atau jaringan. Ini stroke ada yang sebagian, ada yang secara keseluruhan. Kalau yang sebagian kira-kira yang gimana? Kalau yang sebagian. Tidak bisa bicara. Ya, misalkan tidak bisa bicara ya karena yang terkena struknya misalkan bagian mulut. Ada juga Mulut. yang ya hanya bagian Bu, kok tetangga saya misalkan atau saudara itu dikatakan stroke tapi hanya sebelah kanan, misalkan bagian tubuh sebelah kanan ya. Itu bisa terjadi, itu namanya stroke sebagian. Kalau yang stroke secara keseluruhan ini sama sekali tidak bisa bergerak ya. Kemudian yang ketiga, varises. Pernah dengar penyakit ini?
Jarang. Jarang? Tidak. Tidak pernah. Mungkin karena kalian tidak mengetahui nama penyakitnya ya. Kaki Iya. kalian ada begininya? Ada, Bu. Ada. Biasanya ini orang yang sudah tua atau yang kerjanya berat ya. Ini varises namanya. Ini adalah suatu keadaan di mana pembuluh darah balik atau vena mengalami pelebaran. Kalau kurang jelas, ini lihat ininya ya. Nah, ini biasanya kalau ini sering terjadinya di bagian betis ya, yang warnanya biru. Kayak otot tapi warnanya biru. Itu biasanya terjadi karena pembuluh darah baliknya mengalami pelebaran. Nah, ini kira-kira upaya apa yang dapat dilakukan agar terhindar dari varises? Olahraga. Olahraga. Olahraga, terus apa lagi? Cuita barangkali punya sandal atau sepatu yang hak tinggi? Punya. Punya. Ini ternyata kalau dipakainya lama ya, dan juga sering, ini bisa mengakibatkan varises. Ini ya. Jadi makanya kalau yang terdapat banyak varises ini maka akan cepat kelelahan. Jadi kalau punya sandal atau sepatu yang hak tinggi, jangan terlalu lama digunakan ya. Nanti bisa menyebabkan varises. Karena itu salah satu penyebabnya. Kemudian apalagi penyebabnya? Misalkan berdiri Oh, yang terlalu, berat-berat. gimana Aditya? Tidak mengkonsumsi alkohol. Oh iya, tidak mengkonsumsi alkohol. Terus apa lagi? Ini Tidak menjaga boleh berat-berat. iya, berat badan ya. Sekarang mengenai anemia. Apa itu anemia? Sebelum Ibu. Kekurangan darah atau kebanyakan darah putih, Bu. Iya, pintar. Kekurangan darah ya. Nah, Ya, ini anemia merupakan gangguan yang disebabkan karena kekurangan hemoglobin atau kekurangan sel darah merah ya. Ini apabila kadar hemoglobin dalam darah rendah dapat menyebabkan tubuh kekurangan oksigen sehingga tubuh akan terasa lesu, kepala pusing dan muka pucat ya. Anemia dapat terjadi akibat terganggunya produksi eritrosit. Eritrosit ini apa masih ingat? Sel darah merah ya. Ya, itu eritrosit. Nah, ini jadi ke orang yang terkena anemia, ini jumlah sel darah merahnya sedikit ya, sehingga apa? Tangan atau badannya terlihat lebih pucat ya dibandingkan orang yang normal. Ada yang pernah terkena anemia? tidak, Bu. Enggak. Tidak ada ya. Jangan sampai ya. Ini bagaimana caranya biar kita tidak terkena anemia? Berarti apa? Jangan Dengan gimana? jadi Ini misalkan salah satunya dengan memakan makanan yang mengandung zat besi. Contohnya makanan apa yang mengandung zat besi? kacang. Kacang, terus apa lagi kira-kira? Tahu bayam, sayur bayam? Tahu. Ikan. Ya, ikan. Itu pokoknya yang mengandung zat besi ya, biar apa? Biar sel dari eritrosit kita memproduksi sel darah merah sehingga tidak mengalami anemia. Ya. Kemudian yang berikutnya penyakit hiper dan hipotensi. Nama lainnya apa nih? Kira-kira kita bahas yang hipertensi terlebih dahulu. Hipertensi disebut juga tekanan darah tinggi. Awas, bukan darahnya yang banyak ya, tapi tekanannya yang tinggi. Ini terjadi jika tekanan darah di atas 120/80 mmHg ya.
biasanya orang yang lanjut usia ini yang mengalami hipertensi atau darah tinggi ya. Ini gejalanya. Nah, ini makanan penyebab darah tinggi. Ini banyak mengandung lemaknya ya. Di salah satunya adalah gorengan nih. Kemudian daging, burger, iya. Karena apa? Burger kenapa bisa menyebabkan darah tinggi? Karena Banyak gula lemak. putih. Karena ya karena banyak gula. Ya, karena banyak ininya ya, lemaknya kan di dalamnya itu ada dagingnya. Nah, jadi orang yang terkena tekanan darah tinggi jangan ini ya, jangan memakan makanan yang ini nanti akan semakin tinggi tekanannya. Kebalikannya hipertensi adalah Hipotensi. hipotensi. Kalau tadi hipertensi tekanan darah tinggi, berarti kalau hipotensinya tekanan darah Kanan darah. rendah ya. Nah, ini ibu banget ya, tekanan darah rendah. Ini adalah penurunan tekanan dalam pembuluh darah di mana bagian atas atau sistoliknya ini kurang dari 100 mm Hg dan bagian bawah distoliknya 70 mm Hg. Ini penyebabnya kira-kira apa? Di sini ada Begadang. ya, salah satunya adalah begadang ya. Kemudian kurang olahraga. Iya, makan makanan yang kurang bergizi ya. Jadi kalau bisa, kalau makan itu jangan asal kenyang ya, tapi dilihat juga gizinya. Nah, ini ternyata stres juga bisa menyebabkan hipotensi. Ya, gejalanya mudah lemah ya, kepala pusing, mata berkunang-kunang. Ada yang ditanyakan mengenai hipotensi? Tidak, Bu. Tidak, sudah jelas Cara ya. menyembuhkannya, Bu. Cara menyembuhkannya, misalkan hipotensinya karena sering begadang, berarti kita berhenti begadangnya ya. Jangan ini. Kemudian makan makanan yang bisa menaikkan tekanan darah. Contohnya apa? Daun singkong tahu? Tahu. Ya, itu bisa mencegah ya terjadinya hipotensi. Karena apa? Karena sifatnya menaikkan tekanan darah. Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita diskusi ya. Ya, Bu. Nanti Ibu ini kan nih di sininya. Ini diskusinya mengenai penyebab ya. Nah, ini penyebab dan upaya pencegahan mulai dari jantung koroner, stroke, varises, hipotensi, dan hipertensi. Ada anemia juga tadi, maaf kelupaan. Nah, sekarang kalian dengan kelompoknya ya, diskusikan apa penyebab jantung koroner, kemudian penyebabnya stroke, penyebabnya varises, anemia, dan juga hipertensi dan hipotensi. Kemudian apa kira-kira upaya pencegahannya biar tidak terjadi penyakit-penyakit ini. Ya, silakan ya. Nanti Ibu tunjuk siapa yang presentasinya.
Kameranya diaktifin juga nggak apa-apa biar kelihatan. Aditya sudah paham dengan cara pengerjaannya? Belum, Bu. Belum? Nah, ini misalkan nih jantung koroner ya, penyebabnya apa yang menyebabkan jantung koroner? Ditulis di sini misalkan penyebabnya karena tersumbatnya apa tadi yang Ibu jelaskan di awal? Karena tersumbatnya pembuluh darah pada jantung ya yang disebabkan oleh adanya tumpukan lemak. Tuh di sini. Kemudian kira-kira upaya mencegahnya apa? Juwita, paham Juwita? Ibu kasih waktu berapa? 15 menit aja ya. Ya, Bu.
Cuma 2 doang, Bu. Ada 5. Oh, Nih, varises, anemia, hiper, dan hipotensi. Rafli udah nyampe nomor berapa? Kelompoknya? Pribadi, Bu. Oh, pribadi. Diskusi atau di ini lewat WA. Varises. Lima menit lagi ya.
Rafli berapa nomor lagi? Yang terakhir, Bu. Oh, mantap. Kalau yang ininya bisa ya? Pertanyaan yang ininya. Aditya udah? Satu lagi, Bu. Oh ya. Dua menit lagi ya. Tuh. Yo, waktu habis aktifin lagi kameranya. Ayo aktifin lagi kameranya buat presentasi ya. Ayo Rafli. Iya, Bu. Dini. Ibu tunjuk ya yang presentasinya.
Iya, Bu. Coba untuk bagian pertama, ini kan ada 2 bagian ya. Yang pertama ini sesuai LKPD, kemudian yang keduanya ini. Kalau yang pertamanya bisa, pasti bisa nih. Coba yang presentasi pertama, Juwita ya. Ayo Juwita, mewakili kelompokmu presentasi. Penyebab jantung koroner terjadi jika arteri koronia tidak dapat Menyuplai. menyuplai darah yang cukup ke otot-otot jantung karena ada sumbatan lemak atau koloner. Iya. Kemudian terus apa lagi? Upaya pencegahan jantung koloner, tidak merokok dan minuman keras atau beralkohol. Jalanin pola makanan sehat dengan konsumsi buah-buahan serta sayuran dan kurangi makanan berlemak. Mengatur kadar gula dan tekanan darah dalam batas normal. Olahraga teratur. Iya. Lanjut ke penyakit yang kedua mengenai stroke. Mic-nya, Bu. Penyebab dari stroke karena pembuluh darah pada pecah, otak pecah atau tersumbat. Upaya pencegahannya? Upaya pencegahannya menurunkan tekanan darah tinggi, menurunkan berat badan, menjalani olahraga secara rutin, mengobati diabetes, menghentikan kebiasaan merokok. Iya. Varises? Penyebab dari varises, pembuluh darah vena balik mengalami pelebaran. Pelebaran ya. Upaya pencegahan dari varises adalah berolahraga secara rutin, menjaga berat badan ideal, mengonsumsi makanan tinggi serat dan rendah gram, hindari penggunaan sepatu hak tinggi untuk jangka waktu yang lama, hindari berdiri atau duduk dalam waktu yang lama, dan usahakan untuk bergerak tiap 30 menit. Iya. Anemia? Semangat Juwita, ini 2 lagi. Yang lainnya perhatikan ya. Mic-nya, speakernya diaktifin dulu. Anemia yaitu penyebab dari anemia yaitu kehilangan darah, kurangnya produksi sel darah merah, dan tingkat kerusakan sel darah merah yang tinggi. Namun terdapat
penyebuman lain yang menjadi kemungkinan penyebab anemia meliputi kekurangan besi utama B12 atau asam folat, konsumsi obat-obat tertentu. Kalau hipertensinya? Upaya pencegahan anemia kurang darah atau anemia. Juwita kayaknya kendala sinyal ya. Coba Aditya. Ini ya, jawab pertanyaan ini. Yang pertama, coba Aditya sebutkan 5 gangguan pada sistem peredaran darah manusia, apa saja? Jantung yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama apa? Yang pertama jantung koroner. Iya, terus yang kedua? Yang kedua stroke. Yang Uh-uh. ketiga varies. Yang keempat anemia. Yang kelima hiper. Dan yang keenam hipotensi. Iya, kemudian nomor 2, apakah penyebab orang terkena stroke? Pecahnya pembuluh darah pada otak. Yang pertama, pecahnya pembuluh darah pada otak. Iya. Yang kedua, pendarahan di otak. Yang ketiga, jaringan otak mati. Yang keempat, pembuluh darah otak tersumbat. Iya, nomor 3 nih, bagaimanakah upaya apa yang dapat kamu lakukan agar terhindar dari varises ya? Melakukan kegiatan olahraga secara rutin dalam Iya. kehidupan sehari-hari. Uh-uh. Dan menghindari memakai sandal Yang berukuran tinggi. Iya, pintar Iya, ya. Nomor 4 nih, Bulani pergi ke dokter untuk melakukan pengecekan tekanan darahnya. Ini yang dilakukan pengecekan tekanan darah ya. Dokter mengatakan bahwa tekanan darah Bulani saat itu adalah 110/90. Jelaskan maksud dari hasil pengukuran tekanan darah tersebut. Tuliskan jawabanmu dengan mengaitkan tekanan darah dengan kondisi pembuluh darah pada saat itu. Nah, ini menurut Aditya, kalau tekanan darah hasil pengukurannya itu 110/90, ini tekanan darahnya tinggi atau rendah? rendah. Rendah ya. Kenapa rendah? Karena yang normalnya berapa? 90 sampai 60 mm. Yang normalnya 120 ya. Iya, jadi ini dikatakan tekanan darahnya rendah. Nah, ini nomor 5 nih. Kaitannya dengan laki-laki ya. Coba Aditya, kesimpulan dari apa yang kalian tadi diskusikan itu apa kesimpulannya? Ya, gimana Aditya Junianto? Nanti dulu Bu. Rafli, tadi yang kamu diskusikan kesimpulannya apa? Mengenai apa? Mengenai dulu. Kesehatan. Ya, Juwita, mau menyimpulkan tadi yang didiskusikan di LKPD itu mengenai apa? Kesimpulannya gimana?
kesimpulannya. Boleh Iya. mencoba, Bu. Iya, gimana Aditya? Kita harus menjaga pola hidup sehat atau rajin berolahraga agar tidak terkena penyakit. Iya, pintar ya. Jadi tadi selain kita berdiskusi, itu kita juga harus mengambil manfaatnya ya untuk kehidupan sehari-hari dan juga menerapkannya biar kita tubuhnya sehat ya, tidak mengalami atau terkena gangguan-gangguan pada sistem peredaran darah ya. Kelompok lain tadi ada yang menanggapi dari apa yang dipresentasikan? Tidak, Kalau tidak ada, kita simpulkan ini ya, bareng-bareng. Kira-kira dari awal pertemuan sampai tadi diskusi kita belajar mengenai apa saja? penyakit peredaran darah Ya, penyakit pada peredaran darah. Ada berapa? 5, Ada 6, ada 6 ya. Yang pertama, jantung koroner, jantung koroner. Yang kedua, stroke, stroke. Kemudian, varies, varises. Yang keempat, anemia, ya, anemia. Terus, hiper dan hipotensi. iya, dan semua itu penyebabnya adalah pola hidup yang tidak sehat ya. Sehingga bagaimana cara upaya pencegahannya? Ya, berarti upaya gimana upaya pencegahannya dengan menjaga pola hidup sehat ya, baik baik berolahraga, kemudian ini makan makanan yang tidak instan ya. Menjaga berat badan. Oh iya, menjaga berat badan, kemudian istirahat yang cukup ya. Iya, jadi itu kesimpulan dari pelajaran kita hari ini ya. Kalian sungguh luar biasa ya semangatnya meskipun keluar masuk karena kendala ibu di sini, tapi kalian tetap semangat untuk masuk ke kelas virtual Zoom ini ya. Nah, ibu akan melakukan refleksi ini. Kira-kira kekurangan dari sistem pembelajaran kita ini apa? Yang pertama tadi mungkin keluar masuk ya, jadi kita harus mencoba masuk berulang kali. Kemudian apa lagi? Bagaimana dengan diskusinya? Ada kendala? Tidak, Tidak. Bu. Ya, mungkin tadi Ibu sempat dengar pada saat awal diskusi Rafli individu Bu ya. Jadi nanti kalau diskusi pada ini ya, pada virtual Zoom, kalian bisa diskusi lewat WhatsApp grup ya atau chat pribadi. Saya kelompoknya sama siapa nih, langsung diskusi ya. Seperti itu untuk kedepannya ya. Paham? Paham, Nah, Bu. ya, nanti untuk uji pemahaman kalian mengenai materi, kalau di awal kan Ibu kasih soal itu sebelum kalian menerima materi ya. Kalau nanti isi kembali, nanti Ibu kasih linknya di grup WhatsApp untuk kalian isi. Nanti apakah ada bedanya antara sebelum dan sesudah mendapatkan materi ya. Paham? Ya. Paham, Bu. Paham. Ya. Nah, untuk pertemuan berikutnya, kita akan melaksanakan penilaian harian ya, atau ulangan harian mengenai sistem peredaran darah. Jadi kalian persiapkan baca materinya, baca bahan ajarnya ya, atau bisa searching lewat internet untuk mempersiapkan penilaian harian. Sebelum diakhiri, ada yang ditanyakan? Atau sudah cukup? Ibu seni ngejum jam berapa? Kalau tidak ada, silakan Aditya Yunianto buat pimpin doa ini ya, biar ilmunya bermanfaat. oh ya Bu. Ya. Sebelum kita keluar, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa mulai.
Nah, aing turunnya. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya Aditya Junianto sudah memimpin teman-temannya berdoa untuk mengakhiri pertemuan kali ini. Sekian pertemuan dari Ibu ya. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.